Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun atau bentuk yang ada pada helaian daun atau circumscription. Untuk memperoleh ikhtisar yang jelas tentang bangun daun dan mengingat dari macam-macam bangun daunnya, maka dibuat penggolongan daun sesuai dengan letak bagiannya terlebar. Sesuai bagian daun yang terlebar itu bisa dibedakan menjadi 4 golongan daun, yaitu daun dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian yang terlebar terdapat kira-kira di tengah-tengah helaian daun. Yang kedua, bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Kemudian yang ketiga, bagian yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Dan yang terakhir yaitu tidak ada bagian yang terlebar. Artinya, helaian daun dari pangkal ke ujung sama lebarnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang bagian yang pertama, yaitu bagian yang terlebar berada di tengah-tengah helaian daun. Jika keadaannya berada di tengah-tengah helaian daun, maka kita akan jumpai kemungkinan bangun seperti berikut. Yang pertama yaitu bulat atau bundar atau orbicularis. Jika panjang banding lebar sama dengan 1:1, maka bangun daun yang demikian ini dapat kita jumpai pada Victoria regia, teratai besar, Nelumbium, Nelumbodras, dan lain-lain. Yang kedua, bangun pelindung atau Pentatus. Daun yang biasanya bangun bulat, memiliki tangkai daun yang tidak tertanam di pangkal daun, namun pada bagian tengah helaian daun. Misalnya pada teratai besar tersebut pada daun jarak dan lain-lain. Dalam hal yang seperti itu, dikatakan memiliki bangun pelindung. Kemudian yang ketiga yaitu jorong atau ovalis atau sering juga disebut dengan ellipticus, yaitu jika perbandingan panjang banding lebar sama dengan 1:2:1, seperti dilihat pada daun nangka atau Artocarpus integra Merr dan nyamplung atau Colophilum inophyllum L. Yang keempat, memanjang atau oblongus, yaitu jika panjang banding lebar sama dengan 2:3:1, misalnya daun serikaya atau Annona squamosa L dan sirsak atau Annona muricata L. Dan yang kelima yaitu bangun lancet atau lanceolatus, jika panjang banding lebar sama dengan 3:5:1, misalnya daun Kamboja atau Plumiera acuminata oleander atau Nerium oleander L. Perlu diketahui jika bangun daun yang kita hadapi belum sesuai dengan salah satu dari kelima bangun daun tersebut. Bentuk-bentuk selalu ada dalam hal yang demikian ditentukan, yang kemudian diantaranya bentuk-bentuk yang ada ini terbentuk pada daun yang diperiksa tersebut. Jika contohnya bangunnya di antara jorong dan bulat memanjang, maka daun tadi tersebut memiliki bangun jorong memanjang. Jika antara memanjang dan bangun lancet disebut dengan memanjang sampai bangun lancet. Bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Daun yang terlebar terdapat di bawah tengah helaian daun dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu A. Pangkal daun tidak bertoreh. Dalam golongan pangkal yang tidak bertoreh ditemukan yang pertama yaitu bangun bulat telur atau ovatus. Contohnya bisa dilihat atau ditemukan pada daun kembang sepatu, yaitu Hibiscus rosa sinensis, atau daun cabai rawit, yaitu Capsicum frutescens. Yang kedua yaitu bangun segitiga triangularis, yaitu bentuk daun seperti segitiga sama kaki. Contohnya daun bunga pukul 4 atau disebut dengan Mirabilis jalapa L. 3 yaitu bangun daun deltoideus, yaitu bentuk seperti segitiga yang sama ketiga sisinya. Contohnya daun air mata pengantin atau disebut dengan Antigonon leptopus hook et iron. Yang keempat yaitu bangun belah ketupat atau disebut dengan rhomboideus, yaitu bentuk daun seperti segi empat yang sisinya tidak sama panjang. Contohnya anak daun yang di ujung pada daun bengkoang atau disebut dengan Pachyrhizis erosus Ur. Yang kelima, pangkal daun yang bertoreh atau berlekuk. Di golongan ini ditemukan bentuk-bentuk daun berikut ini, yaitu yang pertama bangun jantung cordatus, yaitu bangun daun yang seperti bulat telur tetapi pangkal daunnya
dilakukan. Contohnya daun walu atau biasa disebut Hibiscus tiliaceae. Yang kedua yaitu bangun ginjal atau gerinjal reniformis, yaitu daun yang berbentuk pendek, lebat dengan ujung yang dungkul atau pangkal yang berlekuk dangkal. Contohnya daun pegagan atau daun kaki kuda disebut dengan Centella asiatica Ur. Yang ketiga itu bangun anak panah Sagittarius, daunnya tak begitu lebar, ujungnya tajam, pangkal memiliki lekukan yang lancip, dan juga bagian pangkal daun di kanan dan kiri lekukannya bisa dilihat pada daun enceng atau disebut dengan Sagittaria saggitifolia L. Yang keempat yaitu bangun tombak atau Hastatus, menyerupai anak panah, namun bagian pangkal daun di kanan kiri tangkai mendatar. Contohnya daun wewehan atau disebut dengan Monocoria hastata. Yang kelima itu berteling atau auriculatus, menyerupai bangun pangkal daun di kanan kiri tetap ia kepemilikannya. Contohnya daun tempuyung atau biasa disebut Suncus asterfil. Yang ketiga, bagian yang terlebar berada di atas tengah-tengah helaian daun. Daun yang memiliki lebar di atas tengah-tengah helaian yang biasa sering dijumpai dan ditemukan. Contohnya yang pertama, bangun bulat telur sungsang atau ovatus, yaitu seperti bulat telur, namun bagian terlebar yang terdapat di dekat ujung daun. Contohnya daun sao kecik atau Manikara kaokidu. Yang kedua, bangun jantung sungsang atau avocatus. Contohnya daun sidarugi atau Sidaretusa L, dan daun celincing atau semanggi gunung atau Oxalis corniculata L. Yang ketiga, bangun terbalik atau bangun pasak atau Tuneatus. Contohnya daun semanggi atau Marselia crenata Pearl. Yang keempat, bangun sudip atau bangun spitel atau solet atau Spatulatus, menyerupai bagian bulat telur terbalik, namun bagian bawahnya memanjang. Contohnya daun tapak liman atau Elphanthopus Craleber X, dan daun lobak atau Raphanus sativus L. Yang keempat, tidak ada bagian yang terlebar di helaian daun atau dari pangkal sampai ujung daun hampir sama lebar. Pada golongan ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bangun garis linear. Pada pemampang melintang pipih dan daun sangat panjang. Contohnya daun bermacam-macam rumput. Yang kedua, bangun pita atau ligulatus. Seperti daun bangun garis, tetapi lebih panjang dan juga ditemukan pada jenis-jenis rumput. Contohnya daun jagung. Yang ketiga, bangun pedang atau Entiformis. Serupa bangun garis, namun daunnya tebal di bagian tengahnya dan di tepi kanan kirinya tipis. Misalnya daun nanas seberang. Yang keempat, bangun paku atau debus atau Subulatus. Bangun daun hampir mirip serupa dengan silinder, ujung runcing, seluruh bagian kaku. Contohnya daun Araucara, kuning hamii ait. Yang kelima, bangun jarum atau Acerorus. Seperti bangun paku, lebih kecil dan meruncing panjang. Misalnya pada daun pinus.